Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. Sir. Strategi Presiden Prabowo melawan tarif 32% dari negara raksasa Paman Sam. Trump, sosok bumerang ekonomi, yang dilempar dari Gedung Putih, tapi kembali dalam bentuk kebijakan dagang, yang bikin pusing 60 negara, termasuk kita. Tarif ini bukan sembarang tarif. Ia datang seperti utang tetangga, yang tiba-tiba besar dan bikin kepala cenat-cenut. Ekspor Indonesia, dari tekstil sampai furnitur, mendadak seperti korban tilang ekonomi. Namun Bapak Presiden Prabowo tak tinggal diam, dengan segera merombak kebijakan dalam negeri, dengan membuka kuota impor barang penting, seperti bahan pokok hingga bahan material industri lokal yang tidak tersedia di Indonesia. Logikanya kalau kita tak bisa ekspor, maka biarkan rakyat Indonesia dapat barang murah dari luar. Secara rasional, sebagian dari kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin industri lokal bisa bertahan jikalau semua barang didapat dari impor? Presiden juga sudah memikirkan hal ini. Tidak semua barang diimpor, hanya bahan mentah saja. Misalnya, kedelai. Memang di Indonesia bisa menanamnya sendiri, namun tidak cukup memenuhi kuota untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Tahu, tempe, susu kedelai, dan lain sebagainya. Apakah kalian pikir bahan mentahnya selalu tersedia di Indonesia? Tentu saja tidak. Itulah kenapa Presiden membuat program swasembada pangan mandiri, demi memenuhi kebutuhan bahan pokok seluruh rakyat Indonesia. Jadi, para UMKM tidak perlu khawatir dengan kebijakan impor skala besar dari Presiden. Yakinlah bahwa Bapak Prabowo tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Strategi kedua Presiden adalah dengan Danantara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Jauh-jauh hari, Presiden sudah memprediksi akan adanya Trump 02, atau Donald Trump akan menjadi presiden untuk kedua kalinya, yang akan memicu perang dagang melalui kebijakannya. Ketidakpastian ekonomi pun jadi hal yang tak terhindarkan. Tapi Indonesia tak selamanya tergantung kepada kekuatan asing. Maka ketika Trump menggertak Indonesia dengan tarif impornya, Presiden Prabowo tak bergeming sedikit pun. Karena beliau sudah mempersiapkan Danantara. Bukanlah sekedar lembaga negara, namun bukti cinta yang konkret dari Presiden untuk melindungi anak cucu bangsa di masa mendatang. Memastikan mereka tak lagi hidup di bawah bayang-bayang negara besar. Di saat negara yang lain masih menebak arah mata angin, Presiden Prabowo sudah lebih dulu menanam jangkar. Sebagai kekuatan melawan badai global. Dengan nahkoda sang Presiden Prabowo membawa bahtera raksasa negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tak lagi menunduk, namun dengan gagah berdiri tegak di antara negara besar. Strategi Presiden ketiga adalah dengan mempererat hubungan diplomasi antar negara-negara Timur Tengah dan menjadikan benua Afrika menjadi pasar ekonomi baru bangsa Indonesia. Sekali lagi, kita adalah negara non-blok yang tidak memihak siapapun, namun bersahabat dengan negara manapun, demi menghindari perseteruan antara Amerika dan China, di mana kita berhubungan dengan baik antara kedua negara tersebut. Maka Indonesia memilih jalan alternatif lainnya. Dengan tanpa menyinggung pihak dari negara manapun, Presiden mempunyai langkah strategis membawa Indonesia maju di panggung internasional. Dengan cara program kunjungan kenegaraan ke 5 negara sahabat strategis, antara lain Turki, Yordania, Qatar, Uni Emirat, dan Mesir. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih.